Perkenalkan, nama saya Bintang Reviani Emanuel dengan NIM 2202010168. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai 6 tentang etika profesi dan tata kelola korporasi. Nah, pada topik pertama yaitu pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Ekspektasi pada lingkungan etika bagi bisnis yaitu mengacu pada kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Faktor yang mempengaruhi harapan publik terhadap perilaku bisnis adalah keserakahan yang tidak terkendali, fisik, moral, penilaian yang buruk, pemangku kepentingan aktivis, realita lingkungan, ekonomis, kompetisi, penyimpangan keuangan, kegagalan tata kelola, akuntabilitas, sinergi, dan penguatan kelembagaan. Dalam sistem kepemilikan pribadi dan perusahaan bebas, seorang eksekutif perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin sambil mematuhi aturan dasar masyarakat, baik dalam hukum maupun dalam adat istiadat. Pada pemangku kepentingan perusahaan adalah karyawan, pelanggan, pemasok, pihak lain termasuk media yang dipengaruhi, pesaing, pemberi pinjaman atau kreditor, pemerintah, aktivis, dan pemegang saham. Faktor penentu reputasi adalah keandalan, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Risiko dalam data representatif adalah di sini dilampirkan tentang bahwa risiko etikanya yaitu yang pertama stakeholders atau pemegang saham. Yang pertama itu ada stealing atau pencurian, yaitu penyalahgunaan dana atau aset, yang dimana risiko etikanya kejujuran dan integritas. Kemudian yang kedua, benturan kepentingan dengan petugas, risiko etikanya yaitu prediktabilitas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kinerja, risikonya yaitu tanggung jawab dan kejujuran. Kemudian pada transparansi pelaporan, akurasi, risiko etikanya yaitu kejujuran dan integritas. Kemudian pada karyawan, pada keamanan, risiko etikanya yaitu keadilan. Pada keberagaman, risiko etikanya yaitu keadilan juga. Kemudian pekerja anak atau pekerja pabrik, risiko etikanya adalah compassion atau kasih sayang dan keadilan. Kemudian pada pelanggan yaitu keamanan. Kemudian etikanya yaitu risiko etikanya keadilan. Kemudian pertunjukan, risiko etikanya yaitu keadilan dan integritas. Kemudian pada environmentalis atau pemerhatian lingkungan, yaitu pada keberlanjutan dan polusi. Kemudian risiko etikanya yaitu integritas dan tanggung jawab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan selanjutnya yaitu teori etika dan penalaran moral. Nah, etika adalah seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip tersebut. Nah, etika dalam usaha intelektual menyebutkan bahwa ada dua unsur dalam keyakinan etis, yakni subjek dan predikat. Tindakan yang disengaja memiliki makna etis atau tidak etis biasanya tindakan yang merugikan atau menguntungkan orang lain atau diri kita sendiri dengan cara serius. Etika juga mengevaluasi suatu organisasi, institusi, dan bahkan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Secara implisit, seruan tentang reformasi dalam profesi akuntan juga menjadi salah satu penilaian etis. Kemudian dilema etika adalah masalah yang muncul ketika alasan untuk bertindak dengan cara tertentu diimbangi dengan alasan untuk tidak bertindak seperti itu. Untuk mengekspresikan teori ini, diartikulasikan dalam dua prinsip, yaitu deontologi dan konsekuensialis. Beberapa dilema moral klasik yaitu egoisme, utilitarianisme, kandan deontologi, etika deontologis. Rumus pertama dari
imperatif kategoris, rumus kedua dari imperatif kategoris, dan etika kebajikan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa. Nah, yang pertama itu adalah dari egoisme. Egoisme ini yaitu sikap egois yang dimana kita mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, kemudian ada utilitarisme. Ini adalah tindakan yang dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kemudian kan dan deontologi, yaitu teori etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kewajiban, bukan konsekuensinya. Kemudian etika deontologis, yaitu prinsip moral tanpa syarat yang berlaku mutlak, bukan tergantung pada hasil. Kemudian rumus pertama dari imperatif kategoris, yaitu maksim adalah alasan pribadi di balik tindakan. Jika maksim tidak bisa dijadikan hukum universal tanpa menciptakan kontradiksi, maka itu tidak bermoral. Kemudian rumus keduanya yaitu manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan alat untuk tujuan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah etika kebajikan. Etika kebajikan ini yaitu bukan pada apa yang harus dilakukan, tetapi seperti apa seseorang yang harusnya menjadi apa, yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan kebajikan. Hal ini dapat kita lihat pada kasus Enron yang melanggar kode etik profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proses kognitif dan keputusan etis. Perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang. Pandangan Kohlberg tentang perkembangan etika bermanfaat dalam memahami bagaimana individu dapat menginternalisasi standar moral dan lebih canggih penggunanya untuk menerapkan secara lebih kritis untuk menyelesaikan masalah konflik. Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg terbagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama, level prakonvensional, yang dimana ada 2 tahap, yaitu tahap kepatuhan terhadap aturan, menghindari hukuman, kemudian tahap kedua, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemudian pada level 2, yaitu konvensional, memiliki tahap ketiga, yaitu keadilan terhadap orang lain, kemudian keempat, hukum dan ketertiban. Kemudian pada level 3, yaitu panca konvensional, yaitu tahap kelima adalah kontrak sosial, dan tahap keenam yaitu prinsip etika universal. Dalam pengambilan keputusan etis, terdapat 4 komponen res, yaitu moral sensitivity, moral judgment, moral motivation, dan moral karakter. Dalam menyelaraskan perilaku etis dan niat etis dalam pengambilan keputusan berbasis kebijakan, terdapat 2 tahap, yaitu pertama pada perkembangan moral. Pada perkembangan moral memiliki persepsi, kemudian memahami sensitivitas, kemudian akan menjadi identifikasi dilema. Kemudian perkembangan moral memahami penalaran perspektif, kemudian dapat menghasilkan penilaian etis. Kemudian dari perkembangan moral menjadi sebuah kebijakan. Kebijakan ini kemudian menjadi motivasi. Dari motivasi menjadi nilai etis. Kemudian dari kebijakan juga menghasilkan karakter etis dan akan menghasilkan perilaku etis. Dalam pengambilan keputusan etis terdapat model pemeriksa etika Kidder, proses pengambilan keputusan etis terpadu, dan penerapan model pengambilan keputusan etis terpadu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kode etik akuntan. Nah, kode etik akuntan ini kepatuhan terhadap kode etik diatur dalam seksi 100, yaitu profesi akuntan bertindak sebagai kepentingan publik.
menerapkan kerangka konseptual, dan mematuhi 5 prinsip dasar etika, serta mengidentifikasi pelanggaran terhadap kode etika terkait standar mutu etis dan independensi. Kemudian, prinsip etika dasar diatur dalam seksi 110, yaitu tentang integritas, yang mana integritas ini yaitu mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kemudian ada objektivitas. Objektivitas yaitu tidak membiarkan bias, kepentingan atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional, bertindak sungguh-sungguh. Kemudian pada kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dari hubungan profesional bisnis dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari perilaku yang diketahui atau seharusnya diketahui dapat mengkreditasikan profesi. Kemudian kerangka kerja konseptual diatur dalam seksi 120, yaitu memiliki sikap skeptis, menerapkan pertimbangan profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Kemudian jenis ancaman yang harus diperhatikan adalah ancaman kepentingan pribadi, kemudian ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Akuntan yang bekerja di bisnis harus menerapkan seksi 200, di mana seksi 200 ini yaitu penerapan kerangka kerja konseptual, akuntan yang bekerja di bisnis. Kemudian seksi 210 yaitu benturan kepentingan, seksi 220 penyusunan dan penyajian informasi, seksi 230 bertindak dengan keahlian yang memadai, seksi 240 kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Kemudian seksi 250 bujukan termasuk hadiah dan keramat tambahan, seksi 260 respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan seksi 270 tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Kemudian akuntan yang berpraktik melayani publik harus menerapkan seksi 300, yaitu penerapan kerangka kerja konseptual akuntan yang bekerja melayani publik. Kemudian seksi 310 yaitu bentuk bimbingan, 320 yaitu pertunjukan profesional, seksi 321 yaitu pendapat kedua, seksi 330 imbalan dan jenis remunerasi lainnya. Kemudian seksi 340 tentang wujukan termasuk hadiah dan keramat tambahan, seksi 350 kustodis aset klien, dan yang terakhir seksi 360 yaitu respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam independensi, Perikatan Audit Akuntan harus menerapkan independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Kemudian etika dalam pelaporan keuangan dan audit ISM. Penilaian profesional dalam akuntansi dipengaruhi sikap, perilaku, dan nilai-nilai etika pribadi, serta pengetahuan tentang akuntansi dan audit. Kepentingan publik dapat dipengaruhi oleh kegiatan komersial CPA karena tanggung jawab CPA memiliki tanggung jawab profesional yang melampaui kepentingan klien semata. Kemudian dalam pertimbangan independensi, untuk anggota dalam praktik publik terdapat kode CPA dengan pendekatan ancaman dan perlindungan untuk menilai apakah kemandirian standar etika terancam. Kemudian layanan non-audit seperti jasa konsultasi, perpajakan, atau pembuat sistem untuk klien audit bisa mengganggu independensi auditor. Proses penyelesaian konflik etika yang mempengaruhi integritas
dan objektivitas menurut kode AICPA, yaitu pembenaran, konsekuensi, penyelesaian konflik, dan pengunduran diri. Dalam kode AICPA diatur perilaku menjaga integritas, objektivitas, independensi, serta tanggung jawab kepada publik. Sekian hasil resum dari saya. Terima kasih.